Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak semua. Sudah sarapan, sudah mandi, sudah bersih ya. Jangan lupa kalian tetap berolahraga pagi untuk menjaga kesehatan badan kalian. Terlebih dahulu kalian silahkan berdoa untuk memulai pelajaran hari ini ya, agar ilmu yang kalian dapat nanti bermanfaat dan berguna ke depannya. Silahkan Bu Guru berikan waktu sebentar. Baik, sudah berdoa ya. Kita bertemu lagi pada tema yang ketiga, subtema 3. Ayo cintai lingkungan dengan materi PPKN, IPA, dan SBDP. Silahkan diperhatikan untuk gambar yang sudah Bu Guru tampilkan pada slide di sini. Kalian perhatikan ya, ada 3 orang anak yang menutup hidungnya. Kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, mari kita lihat ya ceritanya. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni pergi ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya karena mencium bau busuk dari sampah yang berserakan di pasar. Keadaan ini terjadi karena banyak sekali sampah tidak dibuang pada tempatnya. Aliran air juga tidak lancar karena selokan tersumbat. Lani dan Beni juga menutup hidungnya. Sesudah membeli sapu ijuk, mereka segera bergegas keluar pasar. Hari itu, Udin, Lani, dan Beni memperoleh pengalaman yang berharga. Nah, dari cerita itu kita mengetahui bahwa setiap orang berhak menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman. Tetapi dengan membuang sampah sembarangan, kita telah mengambil hak orang lain. Kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan nyaman ya. Nah, setelah kalian menyimak cerita Beni, Lani, dan Udin tadi yang berada di dalam pasar yang lingkungannya berbau busuk ya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menjaga lingkungan? Di sini Bu Guru sudah memberikan ada peta pikiran tentang cara menjaga lingkungan. Nah, anak-anak diminta untuk menjawab dengan melengkapi peta pikiran yang ada di gambar tersebut ya. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa tiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman, bersih, ya, tenang. Tetapi sebelum mendapatkan hak tentu saja kalian juga harus menjaga lingkungan tersebut. Nah, kalian mempunyai kewajiban untuk itu. Ketika manusia tidak bersikap bijak pada lingkungannya, maka akan terjadi kerusakan pada lingkungan. Nah, kerusakan itulah nanti yang membawa dampak buruk bagi manusia. Coba perhatikan 3 gambar yang ada di slide ini. Gambar yang pertama adalah gambar hutan yang gundul. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah gambar banjir ya, ada banjir bandang seperti itu. Gambar yang ketiga adalah gambar tanah longsor. Nah, pada ketiga gambar ini merupakan dampak buruk yang dialami oleh manusia akibat kerusakan pada lingkungannya. Misalkan, pada hutan yang gundul penyebabnya apa? Seperti itu. Karena tidak ada penghijauan, mereka tidak melaksanakan tebang pilih. Nah, dampaknya bagaimana pada lingkungan? Ya, dampaknya pasti akan terjadi kekeringan, ya, air tidak bisa meresap ke dalam tanah dan sebagainya. Kemudian ada lagi di sini, kalian perhatikan, apa itu yang menyebabkan banjir? Nah, biasanya karena aliran air atau selokan air, aliran sungai tidak mengalir dengan sempurna. Biasanya mereka tersumbat akibat sampah ya. Nah, dampaknya bagi lingkungan pasti meresahkan ya karena terjadi banjir. Kemudian yang ketiga adalah gambar tanah longsor. Nah, apa penyebabnya? Biasanya karena tidak dilaksanakan tebang pilih ya, pada bukit-bukit
atau pegunungan banyak pohon-pohon yang ditebang secara liar, tetapi tidak diadakan reboisasi lagi atau penghijauan. Nah, akibatnya tanah-tanah tersebut longsor, dan tentu saja kalian tahu ya dampaknya seperti apa. Pada penjelasan sebelumnya sudah diterangkan bahwa upaya menjaga lingkungan dan sumber daya alam itu agar tetap seimbang memang sangat penting dilakukan ya. Contoh kecilnya saja, kalian dapat menanam sebatang tumbuhan di sekitar rumah dan merawat hewan peliharaan dengan baik. Ya, diberi makan, kemudian diberi minum, dipelihara secara teratur. Nah, semakin kita peduli terhadap lingkungan di sekitar kita, maka akan semakin bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri. Nah, sebagai contohnya, jika ayam diberi makan secara teratur, tentu akan sehat dan menghasilkan kualitas telur maupun daging yang bagus. Begitu pula dengan tumbuhan ya atau tanaman yang dirawat dengan baik, pasti hasilnya juga akan bagus dan maksimal ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang sudah Bu Guru tampilkan pada halaman ini ya. Kalian perhatikan gambar pada nomor 1, 3, 8, 12, dan 13 merupakan tanaman yang tidak terawat. Nah, kemudian gambar nomor 5, 10, 11, dan 14 merupakan contoh tanaman yang tak terawat ya atau tidak terawat. Nah, sedangkan gambar yang nomor 2, 4, 7, 15 merupakan contoh hewan-hewan yang terawat. Nah, gambar nomor 6, 9, 16 adalah hewan yang tidak terawat. Kalian bisa membandingkan ya. Nah, kalau tanaman yang terawat biasanya daunnya hijau, segar ya, tumbuhnya subur pasti itu. Tapi kalau yang tidak terawat bagaimana? Keadaan daunnya layu, bahkan menguning langsung atau juga mati ya. Nah, sama seperti hewan. Hewan yang terawat biasanya dia mempunyai bulu-bulu yang segar, yang bagus ya, yang halus. Tetapi jika hewan itu tidak terawat, biasanya dalam kondisi yang kurus ya, kekurangan makanan, tidak terurus, liar ya, mencari makan di mana-mana dengan liar. Kemudian kalau hewan yang tidak terawat tadi sudah Bu Guru berikan ya, begitu pula tanaman ya. Nah, kalian bisa mencari contoh yang lain seperti apa ciri-ciri tanaman dan hewan yang terawat maupun yang tidak terawat. Merawat hewan maupun tumbuhan itu merupakan perilaku cinta lingkungan ya. Jadi kalian perlu mengingat itu. Nah, bagaimana dengan lahan kosong yang tidak terawat? Tidak hanya hewan dan tumbuhan saja ya. Nah, lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita kurang enak dipandang ya. Bahkan jika lahan itu terlihat kotor ya. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli terhadap lingkungan. Dengan menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak terpakai, itu dapat menyegarkan kembali keadaan tanah di lahan itu. Nah, salah satunya bagaimana? Salah satunya yaitu dengan cara menghijaukan lahan tersebut dengan menanam berbagai tanaman yang bermanfaat. Contohnya adalah toga, tanaman obat keluarga seperti kencur, kunyit, dan jahe. Nah, di sini kita lihat ibunya Siti itu mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Sehingga Siti dan ibunya membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, kalian bisa melihat informasi pada penjelasan berikutnya. Sekali lagi Bu Guru sampaikan bahwa memanfaatkan lahan kosong dengan cara menanam tanaman yang bermanfaat seperti toga itu merupakan salah satu perilaku peduli pada lingkungan sekitar ya.
Nah, seperti yang dilakukan Siti dengan ibunya dengan menanam toga seperti kencur ya, kunyit dan jahe. Kencur itu apa, Bu? Nah, kencur itu salah satu jenis tanaman obat ya, biasanya memiliki banyak manfaat ya, seperti untuk mengobati influenza pada bayi, masuk angin, batuk ya, sakit kepala, keseleo itu menggunakan kencur. Jadi tanaman-tanaman tradisional yang bisa kita peroleh dengan mudah. Nah, apalagi kunyit atau kunir. Nah, itu merupakan tanaman obat juga. Biasanya ibu-ibu itu memanfaatkan kunyit untuk campuran bahan makanan untuk masakan agar berwarna kuning, untuk menghasilkan warna kuning menggunakan kunyit. Tetapi kunyit itu juga mempunyai manfaat ya. Nah, kunyit sangat baik itu untuk ditanam di musim hujan dengan penyinaran matahari yang cukup. Nah, kunyit itu mengobati juga berbagai macam penyakit ya. Nah, berikutnya adalah jahe. Nah, jahe itu juga sama, jahe mudah didapatkan di sekitar kita ya. Jahe merupakan tanaman tradisional yang banyak dimanfaatkan misalnya untuk bumbu masak, ya, pemberi aroma, kemudian rasa pedas pada makanan ya. Sehingga jahe juga bagus untuk mengatasi misalkan sakit masuk angin ya, sebagai obat-obatan tradisional. Nah, selanjutnya sama ya, anak-anak diminta untuk melengkapi peta pikiran seperti yang ada pada slide sebelumnya tentang cara mencintai hewan dan tumbuhan ya. Bagaimana caranya, kalian tuliskan pada titik-titik yang ada di dalam kotak itu, dilengkapi ya. Mencintai hewan dan tumbuhan merupakan perilaku peduli terhadap lingkungan. Dengan menjaga kelestariannya ya, hal itu dapat dituangkan dalam sebuah seni gambar. Nah, salah satunya dengan teknik tempel yang disebut dengan montase. Nah, dari gambar-gambar yang sudah ada, kalian bisa digunting ya. Gunting entah itu berasal dari majalah ataupun koran bekas. Nah, dari gambar-gambar yang sudah digunting-gunting atau dipotong-potong itu, kalian tempelkan lagi menjadi sebuah gambar dengan tema baru. Jadi contohnya seperti itu yang ada di gambar ya. Misalkan kalian membutuhkan pohonnya, mengambil dari majalah, kemudian ayamnya mengambil dari koran bekas. Nah, itu digabungkan menjadi satu tema yang baru. Nah, alatnya bisa menggunakan gunting ya, dengan lem atau dengan peralatan kuas ya untuk mengelem boleh. Bahannya dengan majalah, koran atau gambar-gambar yang akan dijadikan montase. Jangan lupa kalian juga sediakan karton atau kertas HVS. Langkah-langkahnya kalian bisa perhatikan di slide ini ya. Jadi dipotong-potong gambarnya, kemudian digunting ya. Jika merasa cocok, baru ditempelkan menggunakan lem. Nah, kalian bisa melihat hasil montase yang kalian buat. Nah, ini tidak diwajibkan dibuat ya, tetapi kalian harus mengetahui bagaimana teknik tempel yang disebut montase itu. Demikian yang dapat Bu Guru jelaskan pada materi hari ini. Kurang dan lebihnya Bu Guru meminta maaf kepada kalian ya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi badannya untuk bisa bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, sampai di sini Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.